Hai, halo, assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di Daumi Channel. Kali ini aku masak goguma jam atau selai ubi ungu. Nah, ini dia selainya. Dan bagaimana cara buatnya? Cek di sini. Nah, di sini sudah ada setengah kilo ubi ungu. Kita kupas, kemudian kita kukus. Nah, teman-teman, aku tuh mengukusnya berbarengan dengan nasi ya. Jadi kalau masak nasi dikasih sarang-sarang bawahnya, kemudian atasnya untuk mengukus ubi seperti ini supaya hemat bahan bakar begitu ya. Nah, ini dia sudah empuk kan, kemudian sudah deh kita angkat. Nah, sekarang aku akan menghaluskan ubinya dengan menggunakan alat seperti ini, ataupun diulek ataupun di blender ya, terserah kamu deh bagaimana. Ada alat apa gunakanlah ya. Nah, sekarang sudah deh halus, kemudian aku akan gabungkan bersama bahan yang lainnya. Nah, di sini sudah ada 250 gram ubi ungu yang sudah dikukus, dihancurkan. Sekarang aku akan sebutkan rincian bahannya. 250 gram ubi yang sudah dihaluskan, ini tuh dari setengah kilo ubi ungu. 150 gram susu cair, 100 gram gula pasir, 1 pak keju mozzarella, setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kayu manis bubuk. Nah, teman-teman, ayo kita siapkan wadah ya untuk memasak. Di sini aku menggunakan panci, lalu masukkan ya ubi ungu yang sudah dihancurkan atau dihaluskan begitu. Nah, setelah ubi masuk, susu cair masukkan ya. Nah, begitu deh pokoknya sampai habis ya. Nah, kemudian gula pasir masuk. Lanjut masukkan garam ya, teman-teman. Nah, sekarang semua bahan sudah dimasukkan. Nggak semua deh, kayu manisnya nanti. Nyalakan api ya. Sekecil ini apinya, pokoknya deh jangan sampai besar, nanti cepat gosong kan ya. Nah, kita aduk-aduk deh seperti ini. Aduk-aduk asal dulu ya seperti ini. Ini tuh kalau misalnya kamu punya blenderan, lebih bagus di blender semuanya ya. Di blender semuanya baru dimasukkan ke panci ya. Ini kan aku cuma contoh saja seperti ini. Jadi kalau misalnya kita blender semuanya nih ya, segala gula, segala susu akan lebih mudah teman-teman. Ini tuh kayaknya kurang mudah ini aku caranya ya. Nah, ini aku menggunakan balon whisk karena tuh ubinya ada keras-keras gitu. Jadi kalau misalnya lebih gampang, intinya semuanya di blender, dicop-cop gitu dah di dalam blenderan begitu, lebih mudah dan lebih gampang begitu ya. Nah, di sini aduk-aduk sampai ini airnya tuh susut begitu ya. Susut atau bagaimana cara supaya ini gerindilan ubinya halus begitu. Karena ini tuh aku kan tadi menggunakan alat seperti itu kan ya, jadi kayak dicincang-cincang begitu. Nggak taunya ini masih bergerindil-gerindil. Nah, ini supaya gerindilannya pada pecah, kita gores-goreskan gores-goreskan ya, sambil ditekan-tekan begitu dengan menggunakan spatula atau sendokan supaya gerindilannya tuh pecah begitu teman-teman ya. Ini pengalamanku nih, pengalaman yang nggak seharusnya kayak gini nih, karena kan harusnya dicop atau harusnya di blender gitu ya. Nah, ini sampai menyusut seperti ini ya. Kekentalan disesuaikan, atau mau misalnya lebih encer lagi pun boleh, tapi ini aku sukanya yang lebih kental karena untuk dioles di roti supaya rotinya tidak basah nantinya ya. Nah, seperti ini deh. Nah, selesai deh, gampang kan teman-teman ya. Sekarang aku akan akan masukkan ke dalam mangkok deh intinya ya. Ayo deh. Nah, seperti ini teman-teman. Selesai kan, cepat pokoknya ya, singkat padat. Nah, lanjut di sini aku akan ya tambahkan dengan ya ada keju nantinya. Ayolah, nggak usah pakai lama-lama, aku taruh di meja dulu lah ya untuk membereskan yang lainnya, seperti menyiapkan keju seperti itu ya. Nah, seperti ini hasilnya ya. Nah, ayo lanjut. Dan inilah dia hasilnya ya, goguma jam ya, atau kita artikan dengan Indonesia selai ubi ungu begitu ya. Seperti ini nih penampakannya. Ya, tuh cek.
Ya pokoknya kalau kamu nggak suka susu boleh diganti dengan santan. Dan juga kalau nggak bisa makan gula pasir bisa diganti dengan madu begitu ya. Pokoknya suka-suka kamu, selera kamu begitu. Sekarang yuk lanjut. Di sini aku akan untuk dioleskan ke atas roti ya. Di sini aku menggunakan keju nih, keju mozzarella yang cair gitu nantinya. Kalau misalnya kita aplikasikan di roti yang dipanaskan nanti akan seperti lem begitu teman-teman ya. Ayo deh, di sini kejunya akan aku potong ya. Potong kayak gini deh, tipis-tipis ya. Pokoknya mau tipis atau mau kecil-kecil boleh juga, intinya supaya tuh nanti di atas roti bisa meleleh begitu ya. Nah aku potong-potong seperti ini, jadi harus dijejer begitu teman-teman. Jadi kalau ditumpuk nanti akan lengket satu sama lain. Untuk memudahkan kita untuk mengaplikasikan ke roti, jadi dijejer seperti ini teman-teman. Nah sekarang nggak usah pakai lebar-lebar panjang lebar. Nah ini dia, aku sudah punya rotinya membuat sendiri. Jika kamu tidak bisa membuat roti bolehlah ya dengan roti membeli begitu. Nah aku ambil nih 1 lembar, kemudian aku akan oleskan dengan selai ya, selai ubi ungu atau goguma jam. Nah oles, terserah kamu juga mau banyak mau dikit. Banyak juga lebih enak karena ini kan aman ya, tidak pakai pengawet, tidak pakai soda-sodaan begitulah ya, alami begitu. Pokoknya sedap deh ya. Lanjut. Nah sudah cukup, sekarang aku oles-oles ya menggunakan spatula, entah sendok, entah apalah ya. Pokoknya gimana cara untuk memudahkan kita mengoles seperti ini ya teman-teman. Ya dioles kanan kiri pokoknya sampai nih roti dipenuhi dengan selai begitu ya. Pokoknya lebih banyak lebih enak begitu ya, karena ini tuh tidak melebar begitu ya. Dan nah saatnya kita tambahkan keju mozzarella ya, mozza deh pokoknya ya, kita tempelkan nih di atas selai. Seperti ini teman-teman, tap pokoknya ya 3 potong lah ya. Nah taburkan ini namanya bubuk kayu manis ya. Ya jangan semuanya dijumput-jumput saja. Nah seperti ini. Jika kamu tidak suka dijumput-jumput ya bolehlah dengan menggunakan sendok ditabur-tabur. Di sini aku tidak dicampur ke dalam selai karena kan tidak semua orang di dalam rumah ini suka dengan kayu manis. Jadi kalau tidak suka kayu manis ya boleh dengan cara seperti ini. Tapi kalau seluruh keluarga suka maka dicampurkanlah ke dalam selai begitu ya. Nah seperti ini. Ini tuh aroma kayu manisnya pokoknya wangi ya. Di sini aku tidak menggunakan yang namanya apa itu Pak wangi-wangi ya, pokoknya wanginya dari alami kayu manis. Nah kita tutup deh ya rotinya seperti ini. Jangan lupa ya sedikit ditekan-tekan begitu supaya nempel lah ya. Dan aku tampung di sini dulu deh ya. Lanjut untuk yang kedua. Nah ini sudah yang kedua ya teman-teman, aku tempelkan ya dengan berbagai sisi. Tadi kan lurus sekarang melintang ya. Gimana tadi lurus atau sekarang melintang, entahlah ya, pokoknya beda-beda ya, supaya kita tahu bagaimana yang lebih bagus begitu ya. Jadi seperti inilah ya secara dekat. Nah ini kan terakhir nih ya, jadi aku taburkan saja semuanya dengan menggunakan sendok begitu teman-teman. Nah ini tuh aku lagi, yang satu kayu manisnya sedikit, yang satu banyak. Jadi kalau kamu suka kayu manis ya menyiapkannya jangan cuma setengah sendok ya, banyakan nggak apa-apa. Nah sudah deh selesai, yuk kita panggang di atas kuali gitu. Siapkanlah ya kuali, entah panci yang tapi yang datar ya, jangan yang cekung. Yuk mari aku angkat nih sekarang untuk didekatkan dengan kompor gitu. Yuk sekarang nyalakan api tuh. Ya ini tuh terserah kamu ya mau kecil atau sedang begitu ya. Di sini aku kecil dulu karena rotinya kan nanti akan gampang gosong ya kalau misalnya kita pakai
api sedang gitu, kecil dulu, pelan-pelan gitu. Nah, masukkan deh butter, terserah mau butter ataupun mentega, sama aja pokoknya, yang penting butter atau mentega, sama deh, dua-duanya sama intinya ya. Cuma kalau butter kan agak berair, kalau mentega kan kering, tidak ada unsur air-airnya gitu. Masukkan deh ya di atas sini nih. Nah, satu lagi di sini aku akan membuat lebih ya, karena untuk beberapa orang begitu ya. Nah, digoyang-goyang seperti ini supaya mendapat butter yang sama gitu kan ya. Nah, tunggu sampai ini bawahnya tuh agak kecoklatan begitu ya, atau kekuningan, terserah deh, suka-suka mau kuning mau coklat gitu. Nah, kita cek bawahnya nih. Aha, seperti itu tuh, kuning coklat, cenderung gosong ini mah namanya ya. Ayo, yang penting keju di dalamnya itu meleleh gitu intinya ya, walaupun tidak terlalu coklat atau apalah, pokoknya yang penting usahakan si keju yang di dalam itu akan meleleh begitu. Aku balik dengan menggunakan dua spatula supaya tuh lebih mudah gitu. Nah, seperti itu teman-teman ya penampakannya. Nah, sekarang dua-duanya sudah dibalik ya, dengan segala berbagai drama di balik layar. Nah, sekarang kita tinggal nunggu sebentar lagi ya untuk memastikan supaya kejunya tuh meleleh gitu teman-teman. Ya, sabar ya. Nah, aku tuh akan matikan api dulu teman-teman nih. Cek ya. Apinya sudah matikan. Sudah deh, siap untuk diemam. Nah, sekarang aku siap-siap untuk diserok, diserok apa disosok deh, nggak tahu deh pokoknya. Nah, aku akan taruh di piring ya. Jangan lupa siapkan piring yang putih supaya tuh kontras begitu ya, coklat dan putih. Nah, lanjut tuh, kejunya meleleh kan ya. Tuh pokoknya menggiurkan atau bikin nafsu gitu. Penampakannya kayak gitu teman-teman. Nah, tuh ya sudah deh, selesai. Ayo marilah tinggal kita coba icip-icip ya. Penampakannya meringin. Meringin itu apa ya bahasa Jawa itu, kayak meringin tuh pokoknya bikin nafsu gitu. Nah, sekarang aku potek nih. Aku potek beginilah ya. Tuh, wow, pokoknya sedap kelihatannya tuh. Wih ya, belum dicoba aja udah ngeces begitu ya. Tuh kejunya tuh meleleh kayak gini. Jadi keju mozzarellanya tidak bisa diganti dengan keju yang lain. Jadi kalau bukan mozzarella tentu tidak bisa ngelai, atau ya ngelai apa ya bahasa, ya pokoknya tidak bisa sekaret ini, semulur ini. Mulur, bahasa mulur itu kayak ketarik begitu ya, seperti ada lemnya. Nah, kalau diganti keju yang lain ini tidak bisa, harus mozzarella seperti ini. Ya, yuk selamat mencoba ya, dan bismillah. Nah, teman-teman, jadi semulur ini tuh ya. Seperti karet, tapi kalau orang yang nggak suka seperti karet kayak gini, ya pokoknya sedap, asik ya. Kalau kamu nggak coba tuh akan penasaran begitu. Pokoknya rugi deh ya kalau nggak coba yang kayak gini tuh. Jadi kalau beli kan nggak puas karena sedikit. Rasanya tuh mantul teman-teman, mantul super duper enak. Pokoknya semulur ini tuh, cek ya, seperti kita makan apa gitu ya. Pokoknya kayak makan pizza ya. Biasa kan kalau di pizza ya, kejunya aku potek lagi nih. Nah, tuh masih molor-molor kayak gini, molor atau mulur ya. Nah, pokoknya sedap deh teman-teman. Jadi jika kamu tidak suka kayu manisnya banyak, tidak suka kayu manisnya dicampur di dalam selai, tidak apa-apa. Seperti aku nih, karena di satu keluarga kan nggak semua suka kayu manis ya. Jadi kayu manisnya kalau kita mau panggang, baru kita taburkan di atas keju begitu teman-teman. Supaya semua orang bisa menikmati selainya begitu, atau goguma jamnya ini. Kalau misalnya dicampurkan ke semua bahan selai, nanti ada orang yang nggak suka, lalu nggak bisa ya mencicipi selai kita gitu ya. Jadi untuk supaya semua keluarga makan dengan adanya selai ini ya secara terpisah begitu, kita taburkan setelah kita akan memanggang rotinya begitu. Dan
Hmm. Hmm. Jadi kejunya tidak boleh diganti, harus keju yang mozzarella. Jadi bisa seperti ini. Kalau keju yang lain nanti tidak bisa lumer seperti ini ya teman-teman. Tuh seperti ini, lumer begitu. Hmm. Hmm. Sedap, mantap. Dan selamat mencoba. Terima kasih sudah nonton. Sekian. Wassalamualaikum. Dadah. Lanjut makan.